Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa inna kulla dalalatin finnar. Ikhwanul kiram azzani Allah wa iyyakum. Mari kita lanjutkan kajian kita masih tentang Al-Firqatun Najiyah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Materi terakhir kita kemarin telah menyebutkan 3 tanda-tanda yang dapat dikenali kapan seseorang dianggap sebagai golongan yang selamat, di mana tanda yang ketiga kemarin yang sudah saya sampaikan adalah golongan yang selamat itu mengikuti para salafus salih yang lalu dikenal sebagai salafiyun. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan baru, masih dari apa yang didapat dari buku Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, yaitu beliau mengatakan at-tauhid wa anwa'uh, tauhid dan macam-macamnya. Awas, macam dengan macan beda. Ini macam pakai M, iqlab. Di poin ini Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah sedang menjelaskan tentang apa saja yang menjadi prioritas, yang perlu menjadi perhatian utama dari setiap orang yang mengaku dirinya berada di jalur ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyun al-firqatun najiyah. Apa saja? Kapan seseorang dapat disebut bahwa dia ini memang benar sedang menempuh jalan al-firqatun najiyah, jalan golongan orang yang selamat? Kapan? Yang pertama, kita melihat dari tulisan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, dikatakan at-tauhid wa anwa'uhu. Beliau menyebut bab ini untuk mau memberi penekanan ada ihtimam, perhatian kepada perkara tauhid. Jadi dimanapun Anda tidak akan menemukan seorang pun ahlus sunnah wal jamaah, Anda tidak akan menemukan seorang salafi yang tidak mau membahas persoalan tauhid dan syirik. Dimanapun, aneh kalau ada dakwah ahlus sunnah wal jamaah tidak mau mengungkap, tidak mau menelaah, tidak mau mendiskusikan persoalan tauhid dan syirik. Aneh. Sebab ciri dari golongan yang selamat, ciri dari ahlus sunnah wal jamaah, ciri dakwah salafiyun, mereka selalu memberi skala prioritas, penekanan kepada at-tauhid. Bisa dipahami kawan sampai di sini? Jadi dimanapun, maka Anda jangan heran, dimanapun Anda mengaji, siapapun ustadznya, selalu ketika Anda mendengarkan kajian dari dakwah-dakwah ahlus sunnah wal jamaah salafiyun al-firqatun najiyah, maka Anda akan sering mendengar masalah pentingnya tauhid, bahaya syirik, pentingnya sunnah, bahaya bid'ah. Karena memang ini salah satu konsentrasi utama dari dakwah ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyun al-firqatun najiyah. Ikhwan, a'azakumullah,
Apa itu tauhid? Tauhid itu apa sih? Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah mengatakan, at-tauhid huwa ifradullah bil ibadah. Tauhid itu Anda mengesahkan Allah dalam peribadatan, allati khalaqallahul alam li ajliha, di mana Allah Ta'ala menciptakan alam ini karena satu tujuan, yaitu agar Anda mentauhidkan Dia. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zaini rahimahullah, tauhid itu Anda mengesahkan Allah dalam peribadatan, istighosah, isti'anah, minta-minta kepada Allah, DP, nangis-nangis, sholat dan sebagainya. Itu peribadatan. Anda hanya boleh menyampaikan ini kepada Allah. Inilah at-tauhid. Lalu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah mengatakan, qala Allah Ta'ala, hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ikhwan, apabila kata tauhid dimutlakan, awas saya ulangi, bila kata tauhid dimutlakan, maka selalu konsentrasinya tauhid uluhiyah. Kita tahu dalam manhaj ahlus sunnah tauhid terbagi menjadi 3: uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kalau saya menyebut pentingnya tauhid tanpa diikuti kata embel-embel, ini namanya lafaz mutlak. Maka kalau saya ngomong pentingnya tauhid, yang saya maksudkan tekanannya pada tauhid uluhiyah dan bukan yang lain. Ini supaya antum paham dulu, sebab nanti kita sering ngomong mutlak muqayyad. Sebagai contoh supaya antum paham gini, ketika saya pulang dari rumah, saya pegel pengen minum, saya ngomong ke istri saya, tolong ambilkan air minum. Istri saya datang membawakan air kopi. Menurut antum salah nggak? Salahnya di mana? Kan air juga. Ketika saya menyebut air minum tanpa diikat dengan namanya, ini namanya mutlak. Yang kalau dimaksudkan mutlak biasanya diartikan air bening. Justru kalau saya pengen minta kopi, saya mesti menyebut, tolong ambilkan, buatkan kopi ya, ambilkan Sprite ya, sama-sama berbentuk cair. Tetapi kalau dimaksudkan saya menyebut air saja, lalu istri saya mendatangkan kopi, boleh jadi cangkirnya dibalangna. Kan sama airnya, lagi haus dipaya kopi, melodok. Ini lafaz mutlak. Jadi kalau menyebut mutlak, tolong minta air, ya tentu Anda memaksudkan, ngerti, oh air ini hukum asalnya pengertian mutlaknya air putih. Kalau saya mau selain air putih, itu namanya muqayyad, terikat, harus saya sebut, tolong minta Sprite, jelas, air teh, kopi disebut. Sama ikhwan, ini supaya kita punya pemahaman dulu. Gelar dalam ilmu hadis banyak sekali. Ada al-mizzi, al-musnid, al-hakim, al-hujjah dan sebagainya. Dan salah satu gelar dalam ilmu hadis yang sangat dikenal bagi orang yang mencapai derajat khusus adalah apa ikhwan? Al-hafiz. Sedikit ulama yang memperoleh gelar ini. Di antaranya Al-Iraqi, Ibnu Daqiqil Aid, Ad-Dimyati dan lain-lain rahimahumullah alaihim ajmain. Tetapi kalau saya menyebut nama telah berkata Al-Hafiz tanpa disebutkan nama, maka Al-Hafiz yang saya maksudkan pasti Ibnul Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau antum membaca kitab telah berkata Al-Hafiz, yang dapat gelar Al-Hafiz itu sebutnya bukan Ibnul Hajar saja rahimahullah, yang lainnya juga ada. Ibnu Daqiqil Aid Al-Hafiz, Al-Iraqi Al-Hafiz. Tapi kalau dimutlakan Al-Hafiz tanpa diikuti nama, pasti yang dimaksudkan Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Bisa dipahami ikhwan? Kalau mau nama yang selain Ibnu Hajar harus disebut nama. Berkata Al-Hafiz Al-Iraqi harus disebut nama.
Contoh lain, antum sering mendengar istilah Syekhul Islam, betul? Yang bergelar Syekhul Islam itu banyak. Banyak ikhwan. Imam Nawawi rahimahullah, beliau juga mendapat gelar Syekhul Islam. Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mendapat gelar Syekhul Islam. Tapi kalau antum menyebut tanpa disebut nama, telah berkata Syekhul Islam, maka pasti yang dimaksudkan cuma satu, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebab semacam ada garansi. Puncaknya Syekhul Islam ada di Ibnu Taimiyah rahimahullah. Puncaknya Al-Hafiz ada di Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Demikian pula kalau saya ngomong At-Tauhid, maka kalau saya tidak mengiringi dengan nama lain, konsentrasinya Tauhid Uluhiyah. Kalau bukan Tauhid Uluhiyah, saya akan sebutkan kepada Anda. Hari ini pembahasan kita Tauhid Asma wa Sifat, disebut namanya. Kalau saya nggak menyebutkan lagi, berarti saya memaksudkan Tauhid Uluhiyah. Bisa dipahami? Ini supaya antum ngerti. Jadi kalau kapan-kapan baca kitab telah berkata Syekhul Islam. Syekhul Islam siapa ya? Udah, pokoknya kalau nggak ada nama pasti Ibnu Taimiyah rahimahullah. Rumus itu. Kecuali penulisnya yang ngabur, yang dimaksudkan Syekhul Islam yang lain, dia nggak ikuti nama, yang ngaco penulisnya. Nggak ngerti kaidah-kaidah penulisan yang sudah baku di kalangan para ulama. Bisa dipahami ikhwan? Ya. Ikhwan, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah menafsirkan Tauhid Uluhiyah, konsentrasinya sebagai apa ikhwan? Peribadatan penyembahan. Saya pengen tanya, dari mana dan kenapa para ulama setiap kali menafsirkan La ilaha illallah selalu ditafsirkan sebagai La ma'buda bihaqqin illallah? Tidak ada yang pantas diibadahi kecuali Allah. Kenapa di sini dikonsentrasikannya dalam peribadatan penyembahan? Kenapa ikhwan? Dari mana dalilnya? Kok kenapa tauhid selalu makna konsentrasinya di peribadatan penyembahan? Dari mana? Tauhid kita la ilaha illallah maknanya peribadatan. Supaya antum ngerti, Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Coba antum lihat. Wa ma arsalna min qablika mir rasul, dan belum pernah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa nuhi ilaihi, kecuali pasti kami wahyukan kepadanya, annahu, bahwasanya la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada ilah yang pantas diibadahi kecuali aku, fa'budun. Di ujung ayatnya fa'budun. Fa'budun inilah yang oleh ulama kenapa dijadikan dasar menafsirkan la ilaha illallah pada konsentrasi peribadatan. Fa'budun di ujung ayatnya. Bisa dipahami ikhwan? Jadi kalau kita menafsirkan tauhid, kita ngerti konsentrasinya pada peribadatan. Ikhwan, selanjutnya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah tadi mengatakan, Allah tidak pernah menciptakan alam ini kecuali tujuannya satu. Untuk apa ikhwan? Kenapa Allah menciptakan kita? Kenapa Allah menciptakan para malaikat? Kenapa Allah menciptakan jin? Kenapa Allah menciptakan makhluk yang lain? Tujuannya satu, agar Anda mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin, tidak pula manusia, kecuali liya'budun. Liya'budun ini tafsirnya at-tauhid. Sebentar lagi akan saya sebutkan perkataan ulama. Untuk tauhid, ikhwan.
Karena itu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah membantah dengan ayat ini, terutama kepada golongan sufiyun yang mengatakan bahwa kalau bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Wallahi ini dusta. Allah menciptakan alam semesta tujuannya bukan karena adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena agar Anda mentauhidkan Allah. Dalilnya tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas ikhwan? Adapun apa yang disebut oleh golongan sufiyun dan yang sependapat dengan mereka, yang mereka nisbahkan sebagai hadis, laulak lama khalaqta al aflaq, katanya ini konon kabarnya dalam hadis qudsi Allah berfirman, kalau bukan karena engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kami tidak akan menciptakan alam semesta. Inilah hadis yang seringkali dijadikan hujjah golongan sufiyin dan yang sependapat dengan mereka. Maka ikhwan, jangan antum tertipu dengan hadis-hadis sampah semacam ini. Ini hadis tidak diragukan kepalsuannya. Al-Imam As-Saghani, beliau pakar hadis dari mazhab Hanafi, dalam kitabnya Al-Mawdu'at, karya beliau, himpunan hadis-hadis palsu yang ditahqiq oleh Al-Qadhi Abdullah 52, mengatakan maudhu', hadis ini palsu. Syekh Qari Ali Malak Qari, ya, Syekh Ali ini, Syekh Qari Ali ini seorang ulama mazhab Hanafi. Beliau sedikit ada ta'assub kepada mazhab Hanafinya menurut Syekh Al-Albani rahimahullah. Tetapi beliau seorang pakar hadis yang luar biasa. Ketika beliau menyebut tentang hadis ini, sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Asrar Al-Marfu'ah 288, mengatakan kil la aslalah, dikatakan hadis ini tidak memiliki sumber, au bi aslihi maudhu, atau kalaupun punya sumber, sumbernya palsu. Yang tentang kalau karena tidak ada nur atau karena tidak ada Muhammad SAW, Allah nggak akan nyiptain alam, nggak ada urusan. Allah menciptakan Anda agar Anda mentauhidkan, bukan karena Allah mau menciptakan siapa, tidak. Al-Imam Al-Munziri rahimahullah, seorang pakar hadis yang walaupun beliau sedikit dikenal tasahul, bermudah-mudah dalam menghasankan atau mensahihkan hadis. Salah satu kitab beliau yang sangat terkenal adalah At-Targhib wa Tarhib, yang kemudian ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam kitabnya juz 2 halaman 68 mengatakan la yatatarraq ilaihi ihtimali tahsin. Hadis ini tidak memiliki sedikit pun peluang hatta untuk sekedar dihasankan karena lemahnya riwayatnya. Padahal Imam Al-Munziri rahimahullah dianggap sebagai ulama yang sedikit tasahul, gampang menghasankan hadis. Tapi dalam bab hadis ini beliau termasuk tetap tegas, ini hadis tidak ada peluang, nggak ada jalan untuk menghasankan hadis ini sekalipun. As-Sun'ani rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahaditsil Mawdu'ah halaman 326, memastikan dan memasukkan hadis ini dalam himpunan hadis-hadis palsu. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan kepalsuan hadis ini dalam banyak tempat, di antaranya dalam Ad-Dha'ifah nomor hadis 285 dan kitab At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu halaman 115. Fatwa Lajnah Ad-Daimah dalam fatwa mereka juz 1 halaman 312 memastikan pula kepalsuan hadis ini. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam Nur ala Darb li Syekh bin Baz rahimahullah 46, waktu ditanya tentang perkara ini beliau mengatakan, yaqulu ba'dun nas inna dunya khuliqat min ajli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Sebagian orang ada yang ngomong, dunia ini Allah ciptakan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaula Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalau bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khuliqatid dunya, dunia ini tidak akan diciptakan. Maka kata Syekh bin Baz rahimahullah, wa hadza batilun la aslalah, ini batil, tidak memiliki sumber sama sekali pernyataan ini. Jelas ikhwan? Bahkan dalam paragraf lain beliau mengatakan, la min ajli Muhammadin wala min ajli Nuhin wala Musa wala Isa. Allah menciptakan alam ini bukan karena adanya Muhammad, bukan karena adanya Musa, Nuh, bukan karena adanya Musa, bukan karena adanya Isa, bukan pula karena adanya yang lain. Alaihimus salawatu wassalam. Bal khalaqallahul khaliq liya'budu wahdah la syarikalah. Bahkan Allah menciptakan alam semesta ini tujuannya satu, agar Anda mentauhidkan Allah. Jelas ya kawan ya? Jadi jangan tertipu nih sama orang-orang sufi. Kalau enggak ada Nur Muhammad SAW, Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Kata siapa? Enggak ada urusan. Jelas ya? Kita teruskan. Ikhwan, sekarang apa makna ibadah tadi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa ikhwan? Liya'budun, peribadatan. Ibadah itu apa ikhwan? Ibadah itu apa? Ibadah punya definisinya ada dua, makna umum, makna khusus. Kalau makna umum sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, makna umum nih, kalau ibadah dalam makna umum, dalam Majmu' Fatawanya juz 10 halaman 149, apa ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, minal aqwali wal af'ali, baik bentuknya ucapan maupun perbuatan, az-zahirah wal batinah, baik yang nampak maupun tersembunyi. Segala aktivitas Anda, dari Anda mulai tidur sampai Anda tidur lagi, karena pekerjaannya juga tidur melulu, kalau Anda karena Allah, ini masuk definisi ibadah. Jadi antum jangan nyangkul di sawah bukan ibadah. Ibadah asal niatnya. Dengan itu Anda bisa memberikan rezeki, menguatkan kita ibadah, melaksanakan tanggung jawab terhadap anak istri, ibadah semuanya. Yang punya bengkel ibadah, yang dagangan ibadah, semua dalam Islam nggak ada yang nggak ibadah, semuanya. Hatta antum pun buang air kecil, buang air besar, kalau Anda memaksudkan itu dalam bentuk karena Allah dan karena hal itu dilakukan untuk mencari ridha Allah semuanya, Anda lalu mensyukuri dengan segala sesuatunya itu, maka itu tidak ada yang sia-sia, masuk ibadah. Itu ibadah pengertian umum. Kalau ibadah pengertian khusus apa ikhwan? Tauhid. Maka Ibnu Katsir rahimahullah saat menjelaskan ayat yang tadi saya bacakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya juz 4 halaman 238 mengatakan, hadhil ayat fiha bayanu tauhid. Ayat ini di dalamnya terkandung tentang pentingnya penjelasan tauhid. Anna salaf fassaru qaulihi ta'ala, dan para salaf kita dulu menafsirkan ayat ini illa liwahidun. Liya'budun itu liwahidun, untuk mentauhidkan itu. Jadi ibadah makna umum, segala aktivitas kita itu ibadah. Ibadah makna khusus, tauhid. Jelas ikhwan sampai di sini? Jadi tauhid ini penting. Ikhwan, ini sekarang yang menjadi konsentrasi saya.
ayat yang tadi saya sampaikan berikut penjelasan ulama sekaligus bantahan terhadap golongan hizbiyun. Saya ulangi, ayat dan penjelasan para ulama tadi sekaligus bantahan terhadap hizbiyun, di mana golongan hizbiyun mengatakan tujuan utama kita ini mendirikan daulah, mendirikan khilafah. Bukan ikhwan, wallahi, mendirikan khilafah, mendirikan daulah bukan tujuan utama Allah menciptakan Anda. Allah menciptakan Anda tujuannya liya'budun, liwahidun, mentauhidkan. Adapun pendirian daulah, pendirian khilafah itu sarana, bukan tujuan. Tujuannya tauhid, sarananya bisa lewat itu. Tapi jangan Anda balik, tujuan kita ini diciptakan Allah untuk menegakkan daulah. Bukan. Tujuannya Anda mentauhidkan Allah. Jelas ikhwan? Yang parah, golongan hizbiyun begitu bencinya kepada dakwah tauhid yang digelorakan oleh dakwah salafiyah, sampai-sampai di antara mereka berani ngomong, nih golongan jenggot salafi ini tidak lagi memiliki signs of crisis. Waduh, bahasa Inggris saya lagi pengen buka, bahasa saya priwe kayak iya apa. Padahal mau bisa kun baik kono. Enggak memiliki lagi signs of crisis, kepedulian dari wong skinema terhadap kepentingan kaum muslimin. Di mana-mana kaum muslimin dibantai. Golongan Wahabi ribut masalah syirik, dukun, jenggot, besum ke salaf ini. Ini salah satu subhat besar yang dilontarkan oleh hizbiyun, harokiyun. Bahkan lalu mereka menganggap remeh dakwah tauhid ini. Coba dakwah Anda ganti, jangan tauhid melulu. Bahas tuh gimana kaum muslimin yang ada di Bosnia, kalau dulu Bosnia, Palestina tuh dibantai. Ayo kita tolong mereka. Sambil mereka juga modalnya teriak doang, sama perasaan paling ahli jihad. Ikhwan, untuk menjawab pertanyaan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa nas-nas yang tak terbantahkan insyaallah bagi mereka yang masih menuduh bahwa dakwah tauhid itu seakan tidak lagi memiliki sense of crisis terhadap kaum muslimin. Yang pertama, ikhwan, antum harus tahu di muka bumi ini tidak ada satupun perkara berbahaya yang lebih banyak menyesatkan manusia, lebih banyak membuat manusia hina, bahkan akan menjadikan kaum muslimin yang tadinya kuat menjadi lemah, kecuali dikarenakan kaum muslimin sudah tidak peduli lagi terhadap tauhid dan tidak peduli lagi terhadap kesyirikan. Sebab sesatnya manusia justru karena pertama utamanya melakukan syirik. Tidak percaya, kita lihat Quran surah Ibrahim ayat 36. Ana pengen tanya, siapa yang tidak mengenal ketauhidan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Saking mantepnya tauhidnya sampai Allah menyebut apa? Hanifan wa ma kana minal musyrikin. Hai Ibrahim alaihi salatu wassalam, lurus banget tauhidmu dan kamu sekali-kali tidak termasuk orang yang musyrik. Waduh, ini kalau Allah yang sudah jamin ACDC pasti bener. Dah nggak mungkin Allah lurus sekali tauhidmu, suki kie bengkok, beri mungkin wis bakal Allah sing jamin mah. Beliau dikenal sampai disebut Abul Anbiya karena dakwah tauhidnya. Apa yang beliau ungkapkan ikhwan tentang bahaya syirik?
dalam surat Ibrahim ayat 36. Rongokna. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Rabbi, ya Tuhanku, innahunna, sesungguhnya berhala-berhala ini, adlalna katsiran minan nas, yang kebanyakan menyebabkan mayoritas manusia menjadi tersesat. Yang menjadi manusia sebab tersesat apa, ikhwan? Syirik. Itu yang ngomong Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ahli tauhid. Beliau masih menganggap bahwa syirik bahaya laten. Adlalna katsiran minan nas, katsir, mayoritas manusia hancur itu diakibatkan syirik. Kalau sudah tahu, ada beberapa pertanyaan. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, coba antum lihat lagi. Kalau tadi Ibrahim, surat Ibrahim ayat 36, pada ayat 35-nya, ikhwan, sampai Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, manusia yang sudah dijamin ACDC, tauhidnya pasti lurus, tetap beliau selalu berdoa kepada Allah apa, ikhwan? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam wajnubni, ya Allah, jauhkan aku, wa baniya, dan anak cucuku, an na'budal asnam, dari penyembahan terhadap berhala. Demi Allah, beliau seorang rasul yang tauhidnya telah Allah jamin. Tidak mungkin beliau jatuh kepada kesyirikan. Tapi walau begitu, selalu saban waktu yang beliau panjatkan, Rabbi, beliau minta kepada Allah, wajnubni, jauhkan aku ya Allah, wabani, dan anak turunanku, annabudal asnam, dari penyembahan terhadap berhala. Apakah ini bukan sense of crisis? Mana kepedulian yang lebih hebat dibandingkan orang sangat peduli agar saudaranya jangan jatuh kepada kesyirikan? Demi Allah, tidak ada yang lebih hebat dari itu. Enggak ada. Kepedulian tertinggi manakala kita melihat saudara kita melakukan kesyirikan, kita sayang. Kalau Anda melakukan kesyirikan, Anda mati sampai tidak mau tobat sampai mati, seluruh amal Anda akan sia-sia. Itu karena kita memiliki sense of crisis. Bisa dipahami, kawan? Jangan dianggap antum ini lebih hebat dari sense of crisisnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ikhwan, saya pengen tanya kepada antum. Sebab golongan hizbiyah melontarkan subhat, ya pantes kalau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dulu doanya intinya selalu berkutat bab tauhid dan syirik. Kenapa? Ya karena memang masalahnya dulu zamannya kemusyrikan yang banyak. Kalau sekarang yang kita banyak hadapi penguasa yang zolim, masa masih bahasin syirik? Ini subhat yang dilontarkan golongan hizbiyah. Ya pantas kalau dulu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bahas syirik. Karena memang dakwahnya itu konsentrasinya. Kalau sekarang yang kita banyak hadapi penguasa zolim, masa masih ente bahas bab syirik, bab celana cingkrang, bab jenggot? Yang bener aja, kata hizbiyah. Kita jawab, lu jangan sombong. Jawabannya, pernah dengar enggak nama Namrud? Namrud, siapa Namrud? Musuh utamanya Nabiullah Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam saat itu. Sebegitu sadis dan kejamnya Namrud, sampai nama Namrud ini diungkap dalam Quran. Saking sadisnya, Pol.
disejajarkan dengan Fir'aun. Jadi pertanyaannya, apakah Anda hai Hizbiyah mengira kezoliman yang dilakukan oleh Namrud kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya kalah dengan kezoliman penguasa zaman ini? Kejem mana? Saya pengen tanya, kejem Namrud zaman dulu atau penguasa sekarang yang dianggap zolim? Wallahi tidak ada apa-apanya. Saking kejemnya sampai Quran memuat. Kalau yang dimuat Quran biasanya kalau tidak super baik, super jahat. Sing kagok-kagok beli digawa biasa ya. Bener. Nabi kita Muhammad SAW dibawa, para nabi dan rasul alaihi salatu dibawa, malaikat pol-pole, iblis, Abu Jahal, sing pol kabeh, pol bagus, Fir'aun, Namrud. Jadi bakal Anda jangan merasa pede disangkanya yang menderita ditindas penguasa zolim itu ente ya rempeyek, ente mah belum ada apa-apanya. Merasa kita ini tertindas apa, tentis apa, rempeyek, tertindas. Turungan apa-apa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam wallahi demi Allah jauh lebih tertindas lagi. Betul. Tetapi apa ikhwan? Tetap yang beliau dakwahkan la ilaha illallah, tidak merubah menjadi dakwah politis. Hah? Bisa dipahami? Apakah Hizbiyah ini lebih utama, lebih hebat dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Dan apakah penderitaan mereka kalah dengan penderitaan yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya? Dan apakah kezoliman yang dilakukan Namrud kalah dengan kezoliman yang dilakukan penguasa zaman sekarang? Dua-duanya tidak ada semua. Anda kalah jelas dengan Nabi Ibrahim, penderitaan Anda pasti kalah dengan penderitaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kekejaman rajanya pasti kalah dengan kekejaman Namrud. Maka mengapa Anda mengatakan justru dakwah tauhid sebagai mengentengkan, sementara Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam terus dakwah tauhid? Apa Anda lebih hebat? Kalau ente lebih pintar, ente sing jadi nabi sing bengenga. Mulanya beli dari nabi, soalnya bodoh. Kudu diomong konon baik. Aduh, gampang baik dakwah tauhid disepelekan. Gawe ngamuk baik kah? Ya, jadi jangan pede banget. Wah, kita ini penderitaan kita apa? Penderitaan apa? Hah? Mangan masih enak apa? Penderitaan apa? Apa? Modal teriak nih dalam jihad, jihador Melayu paling ulu. Kayak iya kepedulian ini apa? Peduli apa? Ngarang baik. Nih, dengarkan sekarang. Sampai kayak Pak Harto dengarkan ya. Saya minum dikit. Bismillah. Hadis riwayat Ahmad nomor 17422. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini dalam As-Sahihah 492. Bersumber dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Dengarkan nih, terutama untuk hizbiyun nih yang masih saja menganggap seakan persoalan-persoalan tauhid ini dianggap kalah dengan persoalan lain. Tetap coba lihat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala ilaihi rahtun. Suatu ketika, kata Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an, ada serombongan orang, jumlahnya kurang lebih 10 orang, datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau apa 10 orang ini datang? Hah? Mau apa ikhwan? Ada 10 orang nih sahabat ini datang. Tujuannya pengen baiat, menyatakan siap sumpah setia, hidup mati, susah senang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus enggak ini? Enggak usah ditanya lagi, hebat sekali, dahsyat. Datang. Padahal saat itu Nabi SAW enggak promosi, enggak, datang sendiri kesadaran.
setelah 10 orang ini datang menghadap Nabi SAW, fabaya'a tis'atan wamsaka'an wahidin. Nabi menerima 9 orang diterima baiatnya, tapi 1 orang tidak diterima. Ya karena datangnya rombongan bareng-bareng, temannya yang 9 ini kan gak enak. Loh, kenapa teman kita yang 1 ini ditolak? Enggak diterima. Ngelamar jadi dalam tanda petik tentara Islam, gagal lulus ujian. 1 orang. Maka para sahabat ridwanullah langsung bertanya, ya Rasulullah, bay'ata tis'atan wa tarakta hadza. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa kami yang 9 engkau nyatakan lulus ujian, tapi kenapa teman kami ini yang 1 gagal? Apa matematika cilik? Laka ulangan matematika waktu semua nama. Kenapa Nabi? Kenapa ini? Padahal semangat sama-sama, dari rumah semangat sama. Kenapa? Ada apa? Kata Nabi SAW, inna alaihi tamimah, sebab temanmu yang 1 ini masih memakai jimat, masih pakai jimat. Fa adkhalahu yadahu faqata'aha. Begitu di dalam, wah iya, yang 1 teman yang rasa masih masang jimat, dimasukkan tangannya. Tidak dijelaskan apakah yang memasukkan tangannya ini dia orang ini sendiri atau orang lain, tidak terlalu penting. Yang jelas langsung dipotong jimatnya. Wah iya, jimatnya masih diputus. Setelah jimatnya diputus, kemudian baru fabaya'ahu, barulah Nabi SAW menerima baiat sisa 1 orang ini, seraya mengatakan, man ta'allaqa tamimah faqad asyrak. Barang siapa yang masih menggantungkan jimat, sungguh dia telah musyrik. Demi Allah, bandingkan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan politisi-politisi yang mengaku hari ini kami politisi Islam. Anda lihat, pada saat itu jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih membutuhkan personil yang mendukung dakwah beliau. Betul? Butuh nggak Nabi? Sangat butuh. Teror lagi hebat-hebatnya, beliau butuh pasukan yang mendukung. Tapi walaupun begitu, beliau untuk menerima seseorang tidak bergampang-gampang ria. Tetap tauhid prioritas. Anda sekalipun mau mendukung saya, lihat Anda masih syirik, bereskan tauhid Anda dulu. Anda masih pakai jimat, tinggalkan akidah itu dulu, buang jimat Anda. Bandingkan dengan sekarang yang ngomong teriak partai Islam, kami ini partai Islam. Ente mau nyembah kuburan sabodo, yang penting dukung gua. La ilaha illallah. Sambil teriaknya kami ini partai Islam. Islam apanya? Yang udah tahu itu si fulan tuh dukun, mancing jadi anggota diterima. Hah? Mana bandingkan dengan posisi Nabi SAW? Walaupun beliau butuh dukungan, beliau butuh personil, tetap tauhid jadi landasan utama. Dilihatnya orang ini masih syirik, bereskan tauhid Anda dulu, baru setelah beres Anda diterima jadi anggota. Kalau sekarang mah, kalau sekarang kita mana ikhwan? Mana yang memberi prioritas? Bahkan diomongnya, Anda dakwah salaf, Anda tidak memiliki sense of crisis. La haula wala quwata illa billah. Satu musibah yang menimpa kita kaum muslimin. Maka jangan antum tertipu dengan dakwah-dakwah hizbiyah yang meremehkan dakwah tauhid, yang meremehkan dakwah sunnah. Wallahi dakwah ini tidak akan benar. Dakwah ini tidak, negara ini juga tidak akan baik. Semua pemerintahan di muka bumi bahkan tidak akan baik tanpa menjadikan tauhid sebagai panglima dalam segala urusan. Wallahi, tauhid dulu, tauhid. Bagaimana Anda pengen ngajak, ayo mari kita dirikan ini, udah dianya, maaf, jimatnya ting tlek ting brembel. Waduh, raja. La haula wala quwata illa billah, sampai ditulisi awak ya. Tulisan-tulisan Arab yang terputus nggak jelas, sampai nggak jelas ini tulisan Cina atau tulisan Arab ya. Ngomongnya teriak kami tentara Islam, endasmu tentara Islam pada gitu. Enak aja tentara Islam. La haula wala quwata illa billah. Mana
Hadis ini mau dibuang kemana? Nabi baru lihat satu jimat aja, masih pakai jimat. Ayo sana. Baru setelah dicopot, oke, baru. Di mana posisi kita hari ini kaum muslimin? Maka Anda bisa melihat bahwa satu-satunya dakwah yang insya Allah hak selalu dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Karena dakwah ini konsisten mengikuti dakwah dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahkan sebelumnya dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah kita selalu memprioritaskan dakwah tauhid, dan inilah memang dakwah yang hak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa sisi lagi jawaban yang bisa kita sampaikan untuk membantah golongan hizbiyah yang menganggap bahwa dakwah ini tidak memiliki kepedulian kepada kaum muslimin. Demi Allah ikhwan, sekali lagi saya sampaikan, kita dakwah tauhid ini karena kita sangat peduli kepada kaum muslimin. Kepedulian yang terbesar adalah manakala Anda melihat saudaranya masih bergelimpang dalam kemusyrikan, Anda mengingatkan, wallahi ini adalah kepedulian yang terbesar dari seorang muslim terhadap saudaranya yang lain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.